Kota Solo atau Surakarta yang ada di Provinsi Jawa Tengah memiliki satu bangunan keraton atau istana yang merupakan peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Keraton Surakarta Hadiningrat merupakan istana kelima Mataram Islam setelah Kota Gede, Kerto Pleret, dan Kertosuro. Karena pernah menjadi pusat kerajaan Mataram Islam, Kota Solo pun memiliki situs sejarah lain selain keraton. Salah satu situs sejarah yang sampai saat ini bisa dikunjungi bahkan masih berfungsi seperti sedia kala antara lain Masjid Agung Surakarta. Masjid ini berada di Kompleks Keraton Surakarta sebagai satu bagian dari Catur Gatra Tunggal atau konsep tata ruang pusat kerajaan saat itu yang meliputi 4 bagian, yaitu keraton, masjid, pasar, dan alun-alun. Yang pertama kita coba bahas sejarah dari Masjid Agung Surakarta. Sejarah berdirinya Masjid Agung Surakarta tidak lepas dari peristiwa perpindahan pusat kerajaan Mataram Islam dari Kertosuro menuju Desa Solo. Hal ini terjadi pada tanggal 17 Februari 1745. Perpindahan pusat kerajaan itu dilakukan pada masa pemerintahan Pakubuwono II dan keraton baru dinamakan Surakarta. Sementara rintisan pembangunan Masjid Agung Surakarta juga dilakukan bersamaan dengan pembangunan keraton. Pada masa pemerintahan Pakubuwono III, pembangunan masjid dimulai pada tahun 1757 dan diperkirakan selesai pada tahun 1768. Informasi tersebut diketahui dari prasasti yang ada di dinding luar ruang utama Masjid Agung Surakarta. Sebagai informasi saja bahwa Mataram Islam dulu pernah terbagi menjadi 2 pada masa pemerintahan Pakubuwono III melalui perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, setelah Masjid Agung Surakarta berdiri, pembangunan masih berlanjut. Pada masa pemerintahan Pakubuwono IV, mustaka berbentuk paku bumi ditambahkan di puncak atap masjid. Pergantian tiang juga dilakukan pada tahun 1791. Saat itu tiang lama berbentuk persegi yang merupakan bawaan dari Masjid Agung Kertasura diganti menjadi tiang baru berbentuk bulat. Renovasi kembali dilakukan saat masa Pakubuwono VII sekitar tahun 1830 sampai 1875, yaitu pendirian pawestren pada tahun 1850, perluasan serambi masjid dengan kolom-kolom bergaya Dorik. Serambi ini dibangun dengan lantai yang lebih rendah. Selain itu dibangun juga pagar tembok keliling masjid pada tahun 1858. Sebelumnya pada tahun 1855 mustaka masjid diganti karena tersambar petir. Nah, kemudian pada masa Pakubuwono X antara tahun 1893 sampai 1939 menara dibangun di halaman masjid. Hal itu dilakukan pula pembangunan jam matahari untuk mempermudah penentuan waktu sholat. Gapura utama pun diganti menjadi gapura baru bergaya arsitektur Persia pada tahun 1901. Kemudian kolam air yang dulu fungsinya untuk bersuci diganti dengan bentuk pancuran atau keran. Nah, yang kedua kita bahas apa sih fungsi Masjid Agung Keraton Surakarta. Masjid ini pada masa pra-kemerdekaan adalah masjid agung milik kerajaan dan berfungsi selain sebagai tempat ibadah juga sebagai pusat syiar Islam bagi warga kerajaan. Dengan status sebagai masjid kerajaan, masjid ini juga berfungsi mendukung segala keperluan kerajaan yang berkaitan dengan keagamaan, contohnya grebek, sekaten, dan maulid Nabi. Jadi, raja pada zaman itu juga berfungsi sebagai panatagomo. Selain panatagara, kalau panatagara adalah menata negara, kalau panatagomo adalah mengatur urusan agama, dan masjid ini menjadi pelaksana dari fungsi ini. Semua pegawai masjid diangkat menjadi abdi dalam keraton dengan gelar seperti Kanjeng Raden Tumenggung Penghulu Tafsiranom untuk penghulu dan lurah muazin untuk juru azan.
Bicara soal arsitektur, Masjid Agung Surakarta dirancang tidak seperti masjid-masjid pada umumnya, tetapi dengan gaya arsitektur khas Jawa. Kubah masjid misalnya yang dibangun oleh Pakubuwono IV mengambil bentuk paku bumi atau atap tajuk alih-alih berbentuk melengkung, tersusun atas 4 tingkatan. Atap masjid melambangkan tingkatan ibadah dalam agama Islam, yaitu syarikat, torekoh, hakikat, dan makrifat. Nah, bicara soal akulturasi, Masjid Agung Surakarta memiliki corak yang khas berdasar perpaduan berbagai kebudayaan. Tidak seperti masjid pada umumnya, tetapi Masjid Agung Surakarta memiliki corak yang Islami, Jawa, Arab, dan Persia atau Timur Tengah. Bahkan ada Belanda disatukan ke dalam satu masjid tersebut. Unsur kejawaan dapat dilihat pada bangunan masjid utama yang berupa joglo atau rumah adat Jawa. Corak Arab dapat disaksikan pada prasasti di masjid utama. Sedangkan unsur khas budaya Timur Tengah dapat dilihat pada bangunan menara dan gapura yang dibangun oleh Pakubuwono X. Nah, pada halaman belakang kompleks Masjid Agung Surakarta, tepatnya di sebelah selatan dan sebelah utara mihrab, terdapat beberapa makam. Pada sisi selatan mihrab masjid terdapat cungkup makam yang memayungi 6 makam, diantaranya makam Gusti Bendoro Raden Ayu Suryo Diningrat dan makam menantu pria Pakubuwono IX.